Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan kita melanjutkan pembahasan ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang artinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki darinya berupa buah-buahan, mereka berkata, ini telah kami berikan atau telah kami dapatkan rezekinya sebelumnya. Dan mereka diberikan hal-hal yang serupa. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang keadaan orang-orang yang kafir, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman, yang disebutkan oleh al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah. Di antara tariqah di dalam Al-Quran adalah al-jam'u bainat targhibi wat tarhib. Di antara metode di dalam Al-Quran adalah mengumpulkan antara at-targhib wat tarhib, yaitu harapan dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman harapan akan surga. Dan di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang-orang kafir ancaman berupa neraka. Dan akan banyak kita jumpai insyaallah ta'ala digandengkannya dua hal yang saling berlawanan.
Kadangkala Allah sebutkan harapannya dulu baru ancamannya. Kadangkala terbalik, ancaman dulu baru harapannya. Kadangkala Allah sebutkan dulu kekufuran, lalu setelahnya Allah sebutkan keimanan. Kadangkala Allah sebutkan dulu ketaatan, lalu setelahnya kemaksiatan. Nah, karena apa? Di dalam Islam antara harapan dan rasa takut atau ancaman itu harus seimbang. Kita tidak boleh menonjolkan rasa takut saja tanpa kita memiliki harapan. Karena kalau ini terjadi, maka yang ada adalah keputusasaan. Dan sebaliknya, kita tidak boleh hanya yaitu mendahulukan atau mementingkan harapan tanpa mengetahui ataupun mendapatkan ancaman. Karena kalau demikian kita akan menjadi orang yang lalai, tidak takut dengan azab. Karena yang ada di hadapan kita adalah yang nikmat-nikmat. Maka dari itu harus seimbang. Ada harapan dan ada ancaman. Taib. Nah, kemarin kita sampai pada wa utubihi mutasyabiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa utubihi mutasyabiha. Mereka ahli surga itu akan mendapatkan yaitu sesuatu yang serupa. Ada yang mentafsirkan mushtabihan fil ism, serupa dalam namanya, mukhtalifat ta'um, tapi rasanya berbeda. Ada yang mentafsirkan mutasyabihan fil laun, serupa warnanya, mukhtalifan fil ism, tapi namanya berbeda. Dan ada pula yang mengatakan yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzati wal fakahah, menyerupai antara satu dengan yang lain dari segi baiknya, dari segi kelezatannya, nikmatnya. Dan ini insyaallah kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini yang insyaallah sahih. Jadi buah-buahan atau kenikmatan di surga itu semua serupa dari segi kebaikannya, dari segi lezatnya, dari segi nikmatnya. Ya, meskipun nama-namanya berbeda-beda, meskipun bentuknya berbeda-beda, meskipun rasanya juga berbeda. Rasa anggur beda dengan rasa apel misalnya. Namanya beda, rasanya beda, tetapi nikmatnya sama. Tetapi lezatnya sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa utubihi mutasyabiha. Mereka ahli surga mendapatkan yaitu kenikmatan yang serupa antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan al-muallif rahimahullahu taala berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, "Tsumma lamma dzakara maskanahum." Kemudian tatkala Allah sebutkan tentang tempat tinggal mereka. Maskan itu tempat tinggal, yaitu tempat tinggalnya ahli surga. Wa aqwatahum, dan makanan-makanan mereka, minat ta'ami wasyarab, berupa makanan dan minuman. Wa fawakihahum, ya, dan wa fawakihahum atau wa fawakihihim min, ya, wa fawakihihim yang benar insyaallah, berupa buah-buahan mereka. Dzakara azwajahum, kemudian Allah sebutkan pasangan mereka. Dan ini termasuk di antara kenikmatan surga. Allah tidak hanya memberikan kita tempat tinggal yang baik, tidak hanya memberikan yaitu konsumsi kita yang baik, tapi Allah juga berikan kita pasangan yang baik, sempurna. Ya,
Karena kalau kita dapat tempat tinggal saja, nggak ada makanannya ya hambar, ya. Demikian pula ada tempat tinggal, ada makanan, ya cuman kenyang saja. Meskipun di surga kita tidak akan merasakan kekenyangan. Maka dari itu Allah berikan kesempurnaan nikmat di surga dengan pasangan. Fawasafahunna bi akmali wasfin wa aujazihi wa awdahihi. Maka Allah sifatkan mereka pasangan-pasangan di surga dengan sifat yang sempurna, dengan sifat yang paling ringkas dan yang paling jelas. Akmali wasfin, sifat yang paling sempurna, wa aujazihi, yang paling ringkas, enggak panjang-panjang, enggak bertele-tele, wa awdahi, dan paling jelas. Faqal, maka Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka ahli surga di dalamnya mereka mendapatkan azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup satu kata saja mensifati azwaj. Ini yang disebutkan oleh al-mu'allif bi akmali wasfin wa aujazihi wa awdahihi mutahharatun, disucikan. Ini adalah sifat yang paling sempurna dan sifat yang paling ringkas dan sifat yang paling jelas. Dan lagi-lagi kita jumpai kesempurnaan tata bahasa dari Al-Quran. Allah tidak sebutkan yaitu pasangan-pasangan yang cantik misalnya. Kalau hanya pasangan-pasangan yang cantik akan muncul pertanyaan, cantik tapi kalau nggak baik gimana? Cantik tapi kalau nggak suci gimana? Nggak suci itu artinya ya tidak baik akhlaknya, atau tidak baik perangainya, atau dirinya sendiri ya tidak suci dari haid misalnya, seperti wanita yang ada di dunia, ya. Maka di surga tidak akan ada yang namanya wanita itu haid, melahirkan dan lain sebagainya. Nah, maka Allah sebutkan dengan sifat yang paling sempurna mutahharah. Falam yaqul, Allah tidak mengatakan mutahharatun minal aibil fulani, disucikan dari cela atau disucikan dari aib tertentu. Al-fulani itu tertentu. Liyashmala jami'a anwa'it tadhir, agar mencakup seluruh macam jenis pensucian. Jadi wanita-wanita atau pasangan-pasangan yang disucikan, disucikan dari apa? Fahuwa mutahharatul akhlaq, disucikan dari akhlak, maksudnya akhlak-akhlak yang buruk. Wa mutahharatul khuluq, disucikan pula dari khuluq ya, atau khalq, afwan, khalq ya, disucikan dari bentuk yang tidak baik. Ya, kalau tadi akhlak itu terkait dengan hatinya, perangainya, kalau al-khalq terkait dengan bentuk ciptaannya. Dalam hal ini ya, kalau laki-laki ya tampan, rupawan, kalau wanita ya cantik, jelita. Nah, mereka disucikan dari aib berupa bentuk fisik yang buruk. Mutahharatul lisan, demikian pula disucikan dari lisan, ya, lisan yang buruk. Mutahharatul absar, dan mereka juga disucikan dari pandangan-pandangan yang buruk. Fa akhlaquhunna, maka akhlak-akhlak mereka wanita-wanita di surga, annahunna urubun, bahwasanya mereka itu wanita-wanita yang penuh cinta, mutahabbabatun ila azwajihinna, dicintai oleh suami-suami mereka, pasangan-pasangan mereka, bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, wa husnit taba'ul,
ya, dan juga baik di dalam melayani atau berias, wal adabil qauli wal fi'li, juga punya adab dari segi ucapan maupun perbuatan, wa mutahharu khuluqihinna, dan juga atau wa mutahharu khalqihinna, dan bentuk fisik mereka pun juga disucikan, minal haidhi wan nifasi wal mani, dari haid, nifas, dan juga air mani, wal bauli wal ghaid, juga suci mereka itu dari buang air kecil, buang air besar, wal makhati wal busaq, dari yaitu memiliki ingus, ludah, demikian pula dengan bau yang tidak sedap, wa mutahharatil khalqi aidan, dan juga mereka disucikan dari bentuk yang buruk pula, bikamalil jamal, dengan kesempurnaan kecantikan, falaysa fihinna aibun, maka mereka wanita ahli surga tidak memiliki celah sama sekali, wala damamatu khalqin, dan juga tidak ada yang buruk rupa, bal hunna khairatun hisan, bahkan mereka wanita-wanita yang baik, mutahharatul lisani wa taraf, suci atau disucikan lisannya dan disucikan pandangannya, qasiratu tarfihinna ala azwajihinna, sopan yaitu terhadap suami-suami mereka, wa qasiratu alsinatihinna an kulli kalamin qabihin, dan juga mereka itu terhalang lisan-lisan mereka dari ucapan yang buruk. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh As-Sa'di di sini menjelaskan secara panjang lebar tentang wanita-wanita di surga. Satu sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yaitu azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Maka dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di disucikan dari apa? Dari berbagai perkataannya, akhlaknya, ucapannya, semuanya serba suci. Wanita-wanita ahli surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan seorang nenek tua. Ya, ketika seorang nenek tua bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di surga kelak, atau apakah aku nanti bisa masuk surga? Apakah mungkin seorang wanita tua masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, di surga enggak ada nenek-nenek. Maka nenek itu pun menangis karena khawatir kalau saja beliau tidak bisa masuk apa? Surga. Namun ternyata Nabi SAW menjelaskan, loh, bukankah memang di surga tidak ada wanita tua? Karena mereka semua nanti akan dirupakan dengan wujud yang lebih muda. Gak ada wanita tua memang. Nanti kalau nenek-nenek yang masuk surga gimana? Ya kembali muda. Ya, jadi Nabi bercanda seperti itu. Dan candaan Nabi tidak salah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak berdusta dan beliau tidak berusaha mengecewakan, cuman neneknya saja salah tangkap. Ya, nah seperti itu. Jadi wanita-wanita kalau sudah masuk di surga maka akan suci dari semua keburukan. Makanya Allah sifatkan dengan azwajum mutahharah. Ya, pasangan-pasangan yang disucikan. Taib, kemudian fa fi hadhil ayatil karimati, maka di dalam ayat yang mulia ini zikrul mubasysyiri, disebutkan al mubasysyir, pemberi kabar gembira, wal mubassyari, dan yang diberi kabar gembira, wal mubassyari bihi, dan yang dikabarkan atau kabar gembira itu sendiri. Jadi ungkapan yang cukup menarik ya. Jadi di dalam ayat ini ada 3 unsur yang Allah sebutkan: pemberi kabar gembira, yang diberi kabar gembira,
dan kabar gembira itu sendiri. Wasababi atau wasababi al-musil li hadhil bisyarah, dan sebab itu yang ketiga tadi ya, sebab yang bisa bahkan maaf, ada 4 berarti ya, ada 4 unsur. Mubasyir, memberi kabar gembira, al-mubasyar, yang diberi kabar gembira, wal mubasyari bihi, kabar gembira itu sendiri, wasababil musil li hadhil bisyarah, dan yang keempat, unsur yang keempat adalah sebab yang bisa mengantarkan kepada kabar gembira itu. Nah, siapakah mereka yang disebutkan 4 unsur tersebut? Fal mubasyiru huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man qama maqamahu min ummati. Maka pemberi kabar gembira di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menempati posisi beliau di kalangan umatnya, yaitu para dai, para ulama, para ustadz, para penceramah, yang mereka merupakan mubaligh, penyampai, yaitu wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meneruskan yaitu penyampaian Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada umat Islam. Ya. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyir, dan berilah kabar gembira. Ayat ini ditujukan pertama kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira. Ya. Nah, ini jadi yang pertama, al-mubasyir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapapun orang yang menempati posisi beliau dari kalangan pendakwah. Sedangkan wal mubasyaru, yang diberi kabar gembira, humul mu'minuna al-amiluna salihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka juga beramal saleh. Allah berfirman, wa basyir alladzina amanu wa amilus salihat. Wahai Muhammad, beritahukanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu yang kedua. Unsur yang ketiga, wal mubasyaru bihi, dan kabar gembira itu apa? Hiyal jannatul mausufatu bitilkas sifat. Ya, tentu saja kabar gembiranya surga. Surga-surga yang disifatkan dengan sifat-sifat tersebut. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha, dan seterusnya. Inilah kabar gembira itu. Dan yang terakhir, yang unsur yang keempat, wasababul musilu lidzalik, adapun sebab yang bisa mengantarkan pada kabar gembira itu, huwal iman wal amalus saleh, yaitu beriman dan beramal saleh. Mirip dengan unsur yang kedua, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Nah, kesimpulannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka nanti akan masuk surga dengan sebab iman mereka dan amal saleh mereka. Fala sabila ilal wusul ila hadhil bisyarah illa bihima, maka tidak ada jalan untuk mencapai kabar gembira ini illa bihima, melainkan dengan keduanya, yaitu iman dan amal saleh. Wa hadza a'dhamu bisyaratin hasilatin ala yadi afdalil khalqi, maka ini adalah sebesar-besarnya kabar gembira yang didapatkan atau yang dikabarkan oleh manusia terbaik yang paling afdal, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam.
bi afdhalil asbab, dan juga dengan sebab-sebab yang terbaik. Ya, jadi ini penegasan kembali bahwasanya kabar gembira surga ini kabar gembira yang paling gembira. Dan yang menyampaikan kabar gembira ini adalah orang yang paling mulia. Ya, orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menitipkan kabar gembira ini kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang tidak layak untuk memberikan kabar gembira. Ya, dan kesan manusia ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah tentu berbeda. Satu kabar, tapi kalau yang menyampaikan itu bukan orang yang tepat, bukan orang yang pantas, maka kabar itu akan terasa hambar. Ya, kabar itu akan terasa kurang meyakinkan. Kita ambil contoh saja. Akan ada kajian besar di Masjid Al-Amin sini misalnya. Yang ngasih info siapa? Yang ngasih info orang yang tidak kita kenal, orang yang mungkin kita remehkan, orang yang mungkin ya bukan orang istilahnya apa ya, pentinglah di masjid ini. Maka kita akan mungkin meragukan, kita mungkin akan kurang yakin. Tapi kalau yang menyampaikan kabar ada kajian besar, seorang yang memang berkompeten, dalam hal ini bisa jadi ketua takmirnya atau ustadznya, maka tentu ini akan lebih meyakinkan, dan respon masyarakat atau jamaah tentu akan berbeda. Nah, demikian pula surga ini kabar gembira yang sangat besar, maka sangat pantas kalau yang memberikan informasi adalah siapa? Rasulullah SAW. Dan Allah perintahkan itu, wa basyir, berilah kabar gembira wahai Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, kan di antara kabar yang sangat luar biasa dan disampaikan oleh makhluk yang paling mulia. Taib. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang ayat ini, Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan wa fihi istihbabu bisyaratil mu'minin. Dan di dalam ayat ini juga terdapat anjuran untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa tansyitihim 'alal a'mali atau wa tansyituhum 'alal a'mali, dan membuat mereka semangat untuk beramal bi dzikri jazaiha wa thamaratiha, untuk menyebutkan balasan-balasan dan buahnya. Dan ini termasuk di antara lagi-lagi metode Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat bagi manusia untuk beramal soleh dengan janji, dengan iming-iming. Apa itu? Pahala surga. Dan ini bertentangan dengan sebagian kelompok yang mereka itu menganggap tidak pantas kita itu beriman dan beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan mengharap pahala dan surga. Jadi mereka menganggap kita itu ikhlas, dianggap ikhlas kalau kita semata-mata beribadah itu hanya kepada Allah tanpa ada embel-embel apapun. Kalau kita masih berharap surga dengan ibadah kita, berarti kita enggak ikhlas. Ini kata sebagian kelompok. Jadi hakikat keikhlasan itu Allah kasih Anda balasan atau tidak, Anda tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya, walaupun tidak ada surga dan tidak ada neraka, yang namanya ikhlas itu tetap beribadah kepada Allah. Maka ini bukan metode Al-Quranul Karim. Ini bukan cara Al-Quran untuk memotivasi seseorang beribadah. Cara Al-Quran adalah menyebutkan, memotivasi suatu amal soleh sekaligus menyebutkan pahala yang akan menantinya.
Dan ini tidak menyelisihi prinsip keikhlasan. Justru keikhlasan yang sesungguhnya tatkala kita beramal soleh hanya mengharap balasan dari siapa? Allah. Dan Allah sudah kasihkan balasannya surga. Maka kita berharap surga ini ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau kita beramal soleh berharap dunia, baru ini nggak ikhlas. Tapi kalau kita beramal soleh berharap surga, berharap kenikmatan, berharap pahala, maka inilah keikhlasan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak mengarang-arang sesuatu. Memang nampaknya benar ya, orang ikhlas itu orang yang mengerjakan sesuatu tanpa pamrih, tidak ada balasan pun tidak masalah. Sepintas nampaknya benar. Tapi masalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang memberikan janji kepada kita. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka ketika kita berharap janji itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru inilah yang terbaik. Justru inilah yang benar. Dan Allah tahu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya manusia secara fitrah pasti mengharapkan sesuatu dari suatu perbuatan yang dia kerjakan. Ini fitrah manusia seperti itu. Mau mengamalkan sesuatu pasti berpikir saya dapat apa, ya enggak? Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merusak fitrah mereka dengan semata-mata menyuruh ibadah tanpa ada janji pahala. Kalau sekiranya demikian maka rusaklah fitrah manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan manusia di atas fitrahnya untuk mengharapkan sesuatu dari apapun yang dia perbuat, tapi dengan cara yang benar. Dijanjikanlah surga, dijanjikanlah kenikmatan. Kalian berhak wahai manusia. Namun syaratnya beriman dan beramal saleh. Maka manusia ketika mendapatkan janji dengan adanya keimanan dan amal saleh berupa surga, maka akan semakin termotivasi. Nah, kalau sekiranya jamaah sekalian tidak ada janji surga dan tidak ada janji kenikmatan, lalu orang itu dipaksa harus beriman tanpa pamrih, lalu apa bedanya mereka dengan orang-orang yang kufur? Apa bedanya mereka dengan orang-orang yang musyrik? Ya, kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, berarti semua orang sama. Ngapain kita beriman? Oh, tidak ada surga. Dan ngapain kita meninggalkan maksiat? Oh, tidak ada neraka. Bebas saja hidupnya. Maka akan terjadi kekacauan. Jangankan tidak ada iming-iming surga dan ancaman neraka, wong sudah diancam neraka dan diiming-imingi surga, masih saja banyak yang tidak apa? Beriman. Nggak bisa bayangkan Bu, kalau pemikiran tadi, keikhlasan yang sesungguhnya itu kalau kita sama sekali tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Jadi anggap surga dan neraka itu tidak ada, sehingga kalian benar-benar tulus beribadah kepada Allah. Bayangkan kalau ini sampai benar-benar terjadi, maka dunia akan kacau. Nggak ada lagi bedanya orang yang beriman dan beramal soleh dan orang ahli maksiat, karena semua sama, nggak dapat apa-apa. Dan ini sekali lagi merusak fitrah manusia, merusak fitrah manusia. Dalam urusan duniawi, yang kerjanya sampai target dapat bonus, yang kerjanya nggak sampai target nggak dapat bonus. Kalau disamakan, kira-kira mau nggak orang kerja? Nggak ada yang mau. Ini fitrah manusia. Ya, Anda kerja jam sekian sampai jam sekian, Anda layak mendapatkan gaji sekian. Kalau disamakan dengan orang yang tidak kerja, dapat semua dapat gaji atau semua nggak dapat gaji, rusak tatanan hidup manusia. Dan sekali lagi merusak fitrah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Nah, disinilah diambil dari ayat ini, maka kita dianjurkan untuk memberikan kabar gembira, untuk memotivasi manusia untuk beramal soleh dengan menyebutkan balasan dan buah yang akan dipetiknya. Fa innaha bidzalika takhiffu wa tashulu. Karena dengan demikian beban akan semakin ringan dan pekerjaan akan semakin mudah. Jujur ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, motivasi yang ada terkadang ini sangat berpengaruh pada pribadi kita. Contohnya kita sedang sedih, menangis, larut dalam kesedihan, lalu kita tiba-tiba mengingat hadis tentang sabar, seketika hati kita menjadi dingin, seketika hati kita menjadi adem. Masya Allah, iya ya, orang sabar itu balasannya surga. Masya Allah ya, orang yang dizalimi itu kalau sabar maka dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara motivasi. Sekali lagi, kalau nggak ada kabar gembira, kebaikan-kebaikan seperti itu, maka orang akan sulit beramal. Maka dengan adanya motivasi, pahala dan balasan yang akan didapat, amal itu akan lebih ringan untuk kita kerjakan. Ya, contoh lain, menuntut ilmu agama, duduk, mendengar, mencatat, itu membosankan jemaah. Tapi apa yang membuat kita bertahan? Kalau bukan salah satunya motivasi, dimudahkan jalan menuju surga. Ingat hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Awalnya malas, kajian kok malas-malas, aras-arasan gitu ya, di rumah aja kali. Lalu dia ingat hadis ini, subhanallah, iya, saya ingin masuk surga. Dan di sana ada majelis ilmu, maka akan saya langkahkan kaki saya demi mengharap dimudahkan langkah menuju surga. Yang awalnya berat jadi ringan. Ya, mau sholat subuh, qobliyah subuh, masih ngantuk banget. Teruskanlah sampai qomat gitu misalnya. Tiba-tiba dia ingat hadis Nabi SAW, raq'atani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tiba-tiba ada energi yang muncul, langsung bangun, langsung ambil air wudu, ambil mukena, sholat 2 rakaat. Subhanallah, ini energi apa kalau bukan energi keimanan yang kita dapatkan dengan iming-iming pahala. Jadi ini sudah tatanan yang sempurna Allah berikan kepada kita. Kita diperintah amal soleh dan kita akan dapatkan balasannya nanti di akhirat. Ya, dan dianjurkan kepada siapapun kita. Kalau mau menyuruh orang sesuatu, kalau mau memerintahkan sesuatu, berikan motivasi baginya, nanti dia akan dapat apa? Ya, jangan semata-mata merintah, jangan semata-mata menyuruh tapi tidak ada motivasi yang bisa diharapkan dengannya. Dan seperti itu. Wa a'damu busyra hasilatun lil insani wa taufiqihi lil imani wal amali salih. Dan kabar gembira yang didapatkan bagi seorang manusia yaitu tatkala ia mendapatkan taufik berupa iman dan amal saleh. Fadzalika awwalul bisyarati wa asluha. Maka itulah taufik untuk beriman dan beramal saleh, awal kabar gembira dan yang menjadi asasnya. Wa min ba'dihi, dan setelahnya al-busyra indal maut, kabar gembira yaitu setelah kematian. Wa min ba'dihi al-wusulu ila hadzal na'im, yaitu sampainya ia kepada kenikmatan ini, al-muqim, yang terus menerus, yaitu surga. Nas'alullaha an yaj'alana minhum.
kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk dari mereka, yaitu ahli surga. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagian terakhir yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, kesimpulannya kabar gembira yang paling utama dan yang paling besar adalah kita mendapatkan taufik berupa iman dan amal soleh. Kalau enggak ada ini, maka kabar gembira yang belakangan itu enggak akan ada. Ya, jadi kabar gembira yang menjadi asas utama supaya kita mendapatkan kegembiraan belakangan itu adalah iman dan amal soleh. Dari iman dan amal soleh itu kita akan mendapatkan kabar gembira berupa surga, kenikmatan setelah kematian. Tapi kalau enggak ada iman dan amal soleh, maka tidak akan ada kabar gembira berupa surga dan kenikmatan. Ya, jadi bisa kita simpulkan kegembiraan kita saat ini yang patut kita syukuri yaitu diberikannya kita taufik untuk apa? Beriman dan beramal soleh. Ya, itu kegembiraan yang patut untuk kita syukuri. Yang dengan ini yang mudah-mudahan akan terus gembira dengan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Taib. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Silakan dibaca ayat yang ke-26 dan 27. Monggo. Barakallahu fiik. Silakan terjemahnya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi." Sesungguhnya Allah tidak segan atau tidak malu. Dan tidak ada masalah kita menerjemahkan dengan segan ataupun malu. Karena malu termasuk di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kaidah yang sering kita sampaikan terkait dengan bab al-asma was sifat, maka jangan pernah sekali-kali kita membayangkan ataupun menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah punya sifat malu, iya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya ayat ini, innallaha la yastahi. Dan di dalam hadis Nabi SAW juga kita dapatkan bahwa beliau bersabda, innallaha hayyun yastahi min abdihi. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat malu dan Allah
Malu tatkala hambanya itu rafa'a yadayhi ila sama, ketika mengangkat tangan ke atas langit, an yaraddahu masifran, lalu Allah tidak membalas dengan dikabulkan. Nah, jadi Allah memiliki sifat malu tidak ada masalah, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya. Tidak sama dengan sifat malu makhluknya. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah itu tidak segan an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk memberikan perumpamaan, permisalan atau peribahasa atau apalah itu, meskipun seekor nyamuk. Fama fawqaha, dan yang paling rendah darinya. Kalau ada yang di atas nyamuk dari sisi kerendahan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka tahu kalau saja perumpamaan itu hak dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, maka mereka mengatakan, apa maksud Allah membuat perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira, padahal dengannya Allah menyesatkan banyak orang, wa yahdi bihi katsira, dan memberi hidayah banyak orang. Wa may yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah setelah itu diturunkan. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala tentang tafsir ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan, ayya mathalin kana, yaitu Allah tidak segan membuat permisalan apapun. Kalau kita perhatikan banyak di dalam Al-Quran itu permisalan-permisalan. Ada permisalan lalat, ya, ada permisalan laba-laba, mulai yang kecil sampai yang besar, ya. Dan baru saja di ayat-ayat sebelumnya kita jumpai dua permisalan tentang orang-orang munafik. Permisalan orang yang menyalakan api lalu tiba-tiba padam. Permisalan orang yang berada di kegelapan malam lalu turun hujan. Itu kan permisalan, ya. Nah, di antara sababun nuzul ayat ini yang disebutkan oleh para ulama kita, para ahli tafsir, ya tentang orang-orang munafik tadi. Makanya nanti ada yang berpendapat bahwa ayat ini itu terkait dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang fasik yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, wa may yudillu bihi ilal fasikin, ada di antara para ulama yang berpendapat orang fasik dari kalangan munafik. Karena merekalah yang menentang adanya permisalan di ayat-ayat sebelumnya. Tapi yang sahih, permisalan ini bukan hanya dikhususkan untuk membantah orang-orang munafik saja. Karena bukan hanya orang munafik saja yang mempertanyakan dan mempermasalahkan permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ba'udatan fama fawqaha, ba'udatan fama fawqaha, baik itu nyamuk ataupun yang di atasnya. Kalau kita lihat teks Arabnya, fama fawqaha, apa-apa yang di atasnya.
Nah, ini juga ada perbedaan sedikit ya dari kalangan ahli tafsir. Yang dimaksud fama fauqoha itu apa? Apakah yang dimaksud itu yang lebih besar dari nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk? Ya, dan mereka berbeda sudut pandang. Kalau yang berpendapat fama fauqoha, di atas nyamuk, itu dari segi kecilnya, maka seperti yang tadi dibaca di terjemahan, Allah tidak segan memberikan perumpamaan meskipun itu seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk, karena melihat dari siapa? Kecilnya. Nyamuk yang lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi dari sisi kecilnya dari nyamuk itu apa? Ya banyak, ya ada mungkin mikroba lah, atau mungkin plankton. Kalaupun ada, Allah tidak segan untuk memberikan permisalan. Tapi ada juga yang berpendapat fauqoha itu dilihat dari bentuknya, yang lebih daripada nyamuk dari sisi bentuk ya lebih besar. Maka kita jumpai di dalam Al-Quran ada laba-laba, ada lalat, ya. Ala kulli hal, ini tidak ada istilahnya, bukan pertentangan, bukan perbedaan pendapat yang prinsip. Karena mau diartikan lebih besar daripada nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk, nggak penting itu. Yang penting Allah tidak segan-segan untuk memberikan apa? Permisalan. Ada di dalam Al-Quran yang lebih besar dari nyamuk, dan ada pula yang lebih kecil dari nyamuk. Semuanya nggak ada masalah. Nah, fama fauqaha limtishalil amsal alal hikmah, agar permisalan-permisalan itu mencakup atas suatu hikmah, wa idahil haq, dan untuk menjelaskan kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah itu tidak malu, tidak segan dari kebenaran. Wa ka'anna fi hadza jawaban liman ankara darbal amsali fil asya'il haqirah. Dan barangkali bisa jadi ini merupakan jawaban bagi orang yang mengingkari perumpamaan pada masalah-masalah yang kecil, yang sepele, ya seperti nyamuk tadi. Wa'tarada 'ala Allahi fi dzalik, dan protes kepada Allah atas hal yang demikian itu. Falaysa fi dzalika mahallu i'tiradin, padahal hal itu tidak patut untuk digugat, tidak patut protes dalam hal itu. Bal huwa min ta'limillahi li ibadihi wa rahmatihi bihim, bahkan permisalan itu adalah bentuk pengajaran Allah kepada hamba-hambanya dan bentuk rahmat Allah kepada mereka. Fayajibu an tutalaqqa bil qabuli wasyukri, oleh karenanya wajib untuk disambut dengan diterima dan penuh rasa syukur. Ya, jadi jangan pernah sama sekali kita menganggap perumpamaan di dalam Al-Quran itu sia-sia, nggak ada guna. Karena ini mirip protesnya orang-orang fasik. Ya, dan perlu kita perhatikan ma'asyar muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hal ini, di ayat ini, tentang nyamuk. Di antara para ulama kita, dalam hal ini Imam Ibnu Katsir misalnya, menukil penjelasan yang luar biasa yang diambil dari permisalan nyamuk ini, yang bisa kita maknai filosofi nyamuk tentang dunia. Secara singkat beliau menjelaskan bahwasanya ada kemiripan antara nyamuk dengan dunia. Bagaimana itu? Nyamuk itu ketika mereka lapar, ketika mereka itu tidak kenyang, maka mereka bisa hidup terbang ke sana kemari. Tapi begitu mereka kenyang,
mereka telah menghisap darah sehingga mereka tidak bisa terbang lagi, disitulah mereka mati. Disitulah akhir hidup mereka. Nah, ini sama dengan dunia. Dunia ini kalau kita sekedar cukup saja, bahkan kalaupun kita kelaparan, kekurangan, kita masih tetap bisa hidup. Kita masih tetap bisa selamat. Tapi kalau kita sudah memenuhi tubuh kita dengan dunia, kita sudah rakus dalam urusan dunia, disitulah kematian menjemput kita. Dan tentu saja kematian yang berat dan benar-benar menyakitkan adalah kematian hati. Kalau sudah kenyang, kalau sudah rakus, maka hati kita akan mati, maka seakan-akan kita tidak ada fungsinya hidup di dunia. Makanya apa kata Nabi SAW tentang kemiskinan ini? Beliau SAW mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya, akan tetapi yang paling aku khawatirkan menimpa kalian tatkala kalian dilapangkan dalam urusan dunia. Fatatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berebut, berlomba-lomba sebagaimana dahulu orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, namun itu menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka dahulu, umat terdahulu binasa. Nah, ini dunia seperti nyamuk. Kalau kita masih kelaparan, insya Allah hidup kita aman. Tapi kalau kita sudah kekenyangan dalam urusan dunia, maka kita seakan-akan sudah apa? Mati. Tayyib. Nah, di sisi lain masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sampaikan bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada para nabinya adalah disesuaikan dengan kondisi di zaman itu. Konon katanya di zaman Nabi Nuh, profesi yang paling mulia dan yang paling tenar itu pengrajin kayu. Konon katanya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Nuh mukjizat membuat kapal yang besar, yang dengannya Allah selamatkan mereka dari banjir. Mega proyek bahasa kita. Maka dengan adanya kapal besar itu meluluh lantahkan kesombongan para ahli tukang kayu di zaman itu. Nampaklah mukjizat Allah di hadapan manusia. Di zaman Nabi Musa, profesi yang paling tenar apa, Bu? Di zaman Nabi Musa, profesi yang paling terhormat apa? Tukang sihir. Sampai-sampai Fir'aun punya, yaitu tukang sihir sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa, bukan sihir ya. Jangan salah paham. Bukan sihir, sesuatu yang bisa meluluh lantahkan, yaitu mereka, profesi mereka. Ya mukjizat, kita katakan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang mengalahkan kehebatan tukang sihir di zaman itu. Ya, Allah cuma perintahkan Nabi Musa melemparkan kayu, kayu menjadi ular, ular itu melahap tongkat-tongkat kayunya atau ular-ularnya para penyihir. Nah, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, profesi yang paling mulia, yang paling tenar itu ahli syair, tukang syair. Puncaknya ketinggian bahasa Arab di zaman jahiliyah itu adalah syairnya. Maka Allah turunkan mukjizat Al-Quran yang mengalahkan kehebatan para penyair di zaman itu, dan itu mereka akui. Nah, sekarang apa kaitnya dengan pembahasan kita? Orang-orang Arab tidak pernah protes
kalau para penyair itu membawakan permisalan di syair-syair mereka. Bahkan mungkin pernah kita sampaikan, syair itu semakin dusta semakin indah. Semakin dusta semakin tinggi nilainya. Nah, ini menunjukkan apa? Jangankan sekedar memberikan permisalan, dusta saja mereka halalkan dalam syair, apalagi membuat permisalan. Mereka nggak pernah protes. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang sangat indah di dalam Al-Quran membuat permisalan, perumpamaan, mereka kok protes? Jawabannya ya karena memang mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, cari-cari celah. Dan ini kebiasaan orang-orang jahat di zaman dahulu kala sampai sekarang. Ya, cari-cari celah kesalahan. Apapun itu, sekecil apapun itu, kalau ada kesempatan untuk menjatuhkan dakwah sunnah, mereka akan lakukan itu, meskipun dulu tidak perhatian, meskipun dulu tidak dipermasalahkan. Subhanallah, inilah yang terjadi. Ini adalah warisannya orang-orang jahiliyah, mencari-cari kesalahan demi untuk menjatuhkan, yaitu kebenaran. Sekali lagi, orang di zaman jahiliyah tidak pernah protes kalau di dalam syair itu ada apa? Permisalan. Tapi kenapa di dalam Al-Quran kok mereka itu protes? Buat apa sih Allah itu membuat permisalan? Buat apa Allah itu membuat perumpamaan? Kenapa mereka gugat? Dan ini menunjukkan mereka tidak fair, mereka tidak objektif. Mereka itu hanya mencari kesempatan untuk menjatuhkan Al-Quranul Karim. Nah, seperti itu. Maka perumpamaan apapun di dalam Al-Quran, sikap kita sebagai seorang yang beriman wajib untuk menerimanya, dan pasti ada hikmah yang besar di dalamnya. Nah, kemudian fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman bagaimana menyikapi perumpamaan di dalam Al-Qur'an, maka mereka itu tahu kalausannya Al-Quran atau perumpamaan itu benar dari sisi Rabb mereka. Fayatafahhamunaha wa yatafakkaruna fiha, sehingga mereka pun orang-orang beriman kalau menjumpai perumpamaan di dalam Al-Quran, maka mereka akan coba memahaminya dan mereka akan memikirkannya. Kira-kira apa ya manfaat hikmah dari perumpamaan ini? Nah, orang beriman akan berpikir, mencoba untuk menggali-gali hikmahnya. Ada sadar perumpamaan ini tidak sia-sia, pasti ada hikmah yang besar. Nah, fa in alimu mashtamalat alaihi ala wajhi tafsil isdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum. Kalau mereka tahu apa yang terkandung di dalam perumpamaan tersebut secara terperinci, izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum, maka akan bertambah ilmu dan iman mereka. Oh, Masya Allah, ternyata benar ya Allah memberikan perumpamaan seperti ini misalnya. Ya, misalnya apa? Perumpamaan orang yang menjadikan sekutu selain Allah itu seperti membuat sarang apa? Laba-laba. Lalu faham, sarang laba-laba itu kenapa disebut sama Allah? Oh, sarang laba-laba itu adalah sarang yang paling lemah, yang sangat rapuh, mudah dihancurkan. Lalu Allah buat permisalan orang yang menjadikan sekutu selain Allah. Oh, berarti berbuat syirik itu adalah kelemahan yang sangat rapuh. Masya Allah, ternyata benar ya. Selemah-lemahnya pertahanan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang tahu secara mendetail perumpamaan ini, hikmahnya akan semakin bertambah ilmu dan iman mereka. Wa illa, tapi kalau mereka tidak tahu
alimu annahu haqqun, maka mereka tetap meyakini bahwa itu benar. Apa sih makna dari perumpamaan Allah tentang ini? Wallahu alam. Yang jelas itu benar. Cuman saya tidak tahu hikmahnya. Itu sikapnya siapa? Orang-orang beriman. Ya. Famastamal wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha li'ilmihim bi anna Allah lam yadribha abasa. Dan adapun kalau tersamarkan atas mereka sisi kebenaran di dalamnya, maka tetap mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan membuat perumpamaan secara sia-sia. Bal li hikmatin balighatin wa ni'matin sabighatin. Bahkan Allah membuat perumpamaan itu dengan yaitu hikmah yang besar dan nikmat yang dalam. Ya. Jadi pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran di dalamnya. Cuman saya belum memahaminya. Itu sikap orang yang beriman. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaqulun, maka mereka mengatakan, mereka komentar, madza aradallahu bihadza masalah, untuk apa Allah buat permisalan ini? Ini yang tadi kita sampaikan, ucapan ini tidak pernah mereka tujukan kepada para penyair, tapi mereka tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggugat Nabi kita, mengapa Allah itu membuat perumpamaan, untuk apa? Menunjukkan kalau mereka menganggap itu sia-sia, kayak kurang kerjaan aja. Fayatariduna wa yatahayyaruna, maka mereka pun memprotesnya dan mereka pun kebingungan. Fayasdaduna kufran ila kufrihim, maka ini semakin menambah kekufuran mereka. Kamasdadal mu'minuna imanan ala imanihim, sebagaimana orang-orang yang beriman itu semakin bertambah keimanannya atas keimanan mereka. Jadi dua hal yang bertentangan itu semakin menambah porsi yang mereka miliki. Orang yang beriman ketika yakin bahwasanya perumpamaan ini hak dari Tuhan mereka, semakin tambah imannya, semakin naik imannya. Orang kafir, sudah rendah, ragu lagi terhadap perumpamaan, menggugat dan protes, semakin rendah pula, semakin kufur pula. Nah inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala, karenanya Allah berfirman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan ini, dengan perumpamaan ini Allah sesatkan banyak orang, dan dengan perumpamaan ini pula Allah beri hidayah banyak orang. Ya, dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang istilahnya apa ya, masuk di nalar kita. Ada kalanya kita itu kurang faham atau kurang peka terhadap sesuatu, kecuali kalau kita mendapat perumpamaan. Contohnya apa misalkan? Misalkan kita itu ambisi terhadap sesuatu, tapi kita lupa dengan kapasitas diri kita. Kita nggak mampu, tapi kita tetap ambisi untuk meraih sesuatu. Lalu ada yang ingatkan, kamu itu jangan seperti pungguk merindukan bulan. Itu apa namanya, Bu? Peribahasa kan ya? Bagaikan pungguk merindukan bulan. Langsung masuk ke dalam hatinya, astagfirullah, benar ya. Pungguk itu orang yang kerdil, orang yang pendek, nggak akan mungkin bisa meraih bulan. Ya benar berarti. Saya tidak tahu, saya tahu kapasitas diri saya tidak akan mampu, tapi saya terus berambisi. Ya terima kasih ya, saya sudah disadarkan. Dengan apa? Peribahasa, dengan perumpamaan. Ini dalam kehidupan sehari-hari berfungsi jamaah sekalian. Dan Allah tidak akan segan-segan kalau ada peribahasa yang bisa menjadi sebab hidayah, Allah akan sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya wayahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan ini pula Allah memberikan hidayah banyak orang. Dan sebaliknya, bagi orang kafir akan menjadi sesat. Yudillu bihi katsira. Taib. Fahadhihi halul mu'minina wal kafirina inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Dan inilah keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ketika turun ayat-ayat Al-Qur'an.
Qala ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 124 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang artinya, dan apabila dibacakan atau diturunkan surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka bertambah dan mereka pun bergembira. Dan adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka ayat-ayat itu semakin menambah keburukan mereka menjadi semakin buruknya mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membandingkan dua sikap yang berbeda antara orang yang beriman dan orang kafir dalam satu momentum yang sama. Apa itu? Turunnya ayat Al-Quran. Ya, turunnya ayat Al-Quran. Bagi orang yang beriman semakin tambah keimanannya, bagi orang kafir semakin tambah kekafirannya. Demikian pula dengan perumpamaan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang beriman semakin bertambah imannya, bagi orang yang kafir semakin tambah kekafirannya. Dan ini sekali lagi menegaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita nalar, jemaah sekalian. Manusianya sama, makanannya sama, hidupnya sama. Ketika diturunkan ayat yang sama, sikapnya kok bisa beda? Ya, sering kan kita dengar podo-podo mangan segoni. Artinya apa? Ya sama-sama manusianya. Tapi kenapa kok bisa berbeda di dalam menyikapi? Kalau bukan hidayah Allah, tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu itu berbeda. Ya, kita kalau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW, mendengarkan kajian-kajian sunnah, adem, tenang. Tapi orang yang menyimpang, panas kupingnya. Mendengarkan Al-Quran, panas telinganya. Mendengarkan hadis Nabi SAW, berontak jiwanya. Inilah yang disebut yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berhidayah siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka kembali lagi kepada gembira yang awal pertama kali yang harus kita syukuri tatkala kita dapat hidayah taufik. Ini nggak bisa digantikan, jemaah sekalian. Kalau Allah tidak kasih kita hidayah, entah kalau kita dengar Al-Quran apa yang terjadi pada jiwa kita. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah kajian yang mengajak kepada sunnah, apa yang terjadi pada telinga kita. Tapi kita tahu di zaman dahulu pun juga demikian. Orang-orang yang beriman kalau mendengarkan Al-Quran antusias, sangat berhasrat, sangat rindu. Orang-orang kafir tutup telinga. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Subhanallah. Al-Quranul Karim disikapi dengan berbeda. Demikian pula dengan perumpamaan, permisalan di dalam Al-Quranul Karim. Fala a'dhama ni'matan 'alal ibadi min nuzulil ayatil Qur'aniyah. Padahal tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi hamba-hamba Allah melainkan tatkala diturunkannya Al-Quran. Wa ma'a hadza takunu liqaumin mihnatun wa hayratun wa dalalatun wa ziyadatu syarrin ila syarrihim. Bersamaan dengan itu, ketika diturunkan Al-Quran tadi, ini menjadikan sebagian kaum itu mendapat ujian, mihnatun.
Turunnya Al-Quran ini bagi sebagian kaum adalah mihnatun, ujian, wa hayratun, dan kebingungan, wa dalalatun, dan kesesatan, wa ziyadatu syarrin ila syarrihim, semakin menambah keburukan mereka. Wa liqaumin, tetapi bagi sebagian kaum yang lain, minhatun, ini merupakan anugerah, wa rahmatun, yaitu rahmat, wa ziyadatu khairin ila khairihim, semakin menambah kebaikan demi kebaikan mereka. Ya. Jadi bagi orang yang beriman, Al-Qur'an itu adalah minhah. Bagi orang kafir, Al-Qur'an itu adalah mihnah. Ini termasuk di antara pemilihan kosakata yang sangat baik ya dari Syekh As-Sa'di. Beda penempatan huruf, beda makna Bu ya. Mihnatun dengan minhatun. Kacek satu huruf dibolak-balik itu maknanya beda. Mihnatun itu ujian, sandungan. Kalau minhatun itu anugerah. Turunnya Al-Quran bagi orang kafir mihnatun, ujian, tidak suka mereka. Turunnya Al-Quran bagi orang beriman minhatun, anugerah. Ya, fasubhana, maka maha suci Allah, man fawata baina ibadihi, yang membeda-bedakan antara hamba-hambanya, wanfarada bil hidayati wal idlal, dan yang bersendirian di dalam memberikan hidayah dan penyesatan. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini kita sudah di luar nalar ya. Pokoknya hanya Allah yang mengetahui hikmahnya. Kenapa kok bisa manusia itu berbeda-beda di dalam menerima Al-Quranul Karim? Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa berpikir lebih dari itu. Karena kita semua sama manusianya, dibekali akal yang sama, makan makanan yang sama, hidup di alam yang sama, memiliki budaya yang sama, memiliki orang tua yang sama, sama-sama manusianya. Bukan kita ini satunya anaknya binatang, satunya anak manusia. Tidak, semua kita anak manusia, anak Adam. Tapi mengapa berbeda di dalam menyikapi Al-Quranul Karim? Kalau bukan karena kemahaesaan Allah di dalam membagi-bagi hidayah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin kehendak Allah itu yang terbaik. Kalau Allah sudah menghendaki, maka itulah pilihan yang terbaik. Namun tetap manusia punya upaya, manusia punya usaha. Jadi jangan sampai kita memahami, oh kalau semua sudah dikehendaki Allah, Allah kasih hidayah kepada siapapun dan Allah kasih kesehatan kepada siapapun, berarti kita pasrah. Ini juga salah jemaah. Allah bekali kita akal untuk memahami, Allah bekali kita kemampuan untuk berpikir. Nah disitulah ujian sesungguhnya. Kalau kita menerima Al-Quranul Karim, memahami dengan baik, lalu hati kita lapang dada, disitulah Allah akan memberikan hidayah. Tapi kalau ternyata kita enggan dengan Al-Quranul Karim, lalu kita antipati, disitulah Allah memberikan kesesatan. Jadi Allah enggak zalim. Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki dan menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Ini semua juga karena hasil upaya manusia itu sendiri. Apakah dia serius ingin dapat hidayah, atau justru dia orang yang menyia-nyiakan hidayah? Allahu ta'ala a'lam bissawab. Baik ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah jam 10:30 ya. Mungkin kita cukupkan sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang ayat yang ke-26 ini ya.
26-27 ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, monggo silahkan. Silakan jika ada yang mau disampaikan. Ya, karena materi kita insyaallah rata-rata tentang hikmah ya, jadi mungkin tidak ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, ya sekedar mengingatkan, memahamkan dan semakin menguatkan iman insyaallah. Jadi ya semoga kita berharap kajian kita ini manfaat paling tidak, sehingga semakin paham dan kita semakin antusias di dalam beriman dan beramal saleh. Itu tujuan kita. Kita akhiri wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.